Hai. Hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Orang-orang yang lewat memberikan tatapan ingin tahu dan bersemangat mereka. Tapi Onizuka Ryuji segera berteriak, "Apa yang kamu lihat?" Kelompok pelarian Bunkyo melakukan banyak hal, dan siapa yang tidak takut mati, diam saja. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang yang lewat yang menyaksikan tiba-tiba menjadi tersebar. Masyarakat ini nampaknya sangat sopan, tetapi kenyataannya semua orang acuh tak acuh. Ketidakpedulian semacam ini sopan di permukaan, tetapi dijauhi oleh hati. Tidak ada yang mau menyusahkan orang lain, apalagi menyusahkan diri sendiri. Oleh karena itu, wajar jika tidak ada orang yang mau melakukan apa yang benar saat ini. Tepat saat Onizuka Ryuji bangga dengan penghindaran semua orang, sebuah suara suram terdengar di telinganya, "Lepaskan dia." Onizuka Ryuji berbalik dan mengikuti reputasinya. Melihat bahwa itu adalah pria yang baru saja memberi gadis itu 100.000 yen, dia mencibir, "Dasar burung gagak. Apakah kamu masih ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan? Tahukah kamu bahwa saya dari geng Bunkyo?" Tama berkata dengan acuh tak acuh, "Aku tidak peduli dengan kelompok mana kamu masuk. Jika kamu tidak membiarkan dia pergi, kamu akan melakukannya dengan risikomu sendiri." Onitsuka Ryuji tertawa lancang dan mengertakkan gigi, "Kamu bahkan tidak melihat kelompok pelarian Bunkyo, nak. Kamu mati hari ini." Gadis itu kaget dan buru-buru berteriak, "Tuan, pergi." Mereka semua adalah anggota grup pelarian. Kelompok pelarian Bunkyo adalah organisasi kekerasan terbesar di seluruh distrik Bunkyo, dan Anda tidak mampu membelinya. Tama menyentuh hidungnya, memandang Onizuka Ryuji dan berkata sambil tersenyum, "Aku dengar ada 23 distrik di Tokyo. Bukankah itu berarti setidaknya ada 23 grup di Tokyo seperti Bunkyo bandit sepertimu?" Onizuka Ryuji bertanya dengan marah, "Jadi apa? Grup pelarian Bunkyo kami berada di peringkat 5 besar di Tokyo. Bisakah kamu melawannya?" Tama mendengus, "Kamu tidak bisa memprovokasi atau tidak? Aku akan tahu setelah kamu memprovokasi." Busuk mafia lain berteriak dengan marah, "Nak, kamu terlalu sombong." Onizuka Ryuji mengedipkan mata pada orang-orang itu dan berteriak dengan tajam, "Bunuh dia sampai mati." Ketika orang lain mendengar ini, mereka segera mencabut batang besi lengan bawah dari pinggang mereka, mengerumuni, dan bergegas menuju Tama. Orang-orang ini, tanpa kecuali, semuanya adalah gangster biasa, dan kekuatan mereka hampir sama dengan nol di mata Tama. Oleh karena itu, dia tidak takut begitu banyak orang yang bergegas ke arahnya sekaligus. Pada saat ini, gadis yang ditangkap oleh Onizuka Ryuji berteriak, "Tuan, hati-hati. Lari, lari." Tama tersenyum, "Bocah terhormat, bagaimana kamu bisa lari?" Setelah itu, matanya tiba-tiba menjadi dingin. Segera setelah itu, 4 orang yang berlari ke arahnya tiba-tiba merasakan sekuntum bunga di depan mereka. Hanya saja kaki kanan Tama tampak bergerak sangat cepat, menendang 4 kaki dalam sekejap. Sebelum mereka bisa melihat sosok Tama dengan jelas, perut mereka terkena kekuatan yang sangat besar. Mereka berempat ditendang di perut olehnya. Seluruh orang segera terbang tak terkendali, semua dalam postur parabola. Jatuh ke sabuk hijau di pinggir jalan. Meski Tama sengaja mengurangi sebagian besar kekuatannya agar tidak berakibat fatal, mereka berempat masih terluka parah. Mereka jatuh ke sabuk hijau satu persatu, dan tidak bisa bangun sama sekali, seolah-olah mereka ditendang. Setengah hidup, Onitsuka Ryuji dan gadis yang ditangkapnya tampak tercengang. Terutama Onizuka Ryuji. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Tama memiliki kekuatan yang begitu kuat, dan keempat pria itu ditendang ketika mereka naik. Bukankah ini seperti ditendang papan besi? Memikirkan hal ini, dia buru-buru mengeluarkan belati kecil dari sakunya, mengarahkannya ke leher gadis itu, dan mengancam dengan gugup, kamu jangan kemari, atau aku akan membunuhnya." Tama berkata dengan dingin, "Jika kamu membiarkan dia pergi sekarang,
Aku tidak akan memukulmu atau memarahimu. Onitsuka Ryuji mendengar ini, dan matanya menampakkan semacam kegembiraan setelah bencana. Dia akan bertanya pada Tama apakah kata-katanya berarti. Kemudian Tama melanjutkan, aku hanya membutuhkan satu tangan kananmu sebagai hukuman. Jadi kamu bisa menggunakan setidaknya satu tangan di masa depan. Apa? Onizuka Ryuji hampir pingsan. Jangan pukul aku atau memarahi aku, hanya ingin saya memiliki lengan kanan. Apakah kamu setan sialan? Saat ini, Tama terus berkata tanpa ekspresi, aku akan memberimu kesempatan. Tapi jika kamu masih menolak, maka aku akan menghapus kedua tanganmu dan bahkan membiarkanmu menggunakan toilet dan menyeka pantatmu di masa depan. Tidak, saya akan menghitung 3 detik, pertimbangkan sendiri. Onitsuka Ryuji merasakan hawa dingin yang dalam, dan menghantam langit dari telapak kakinya. Dia belum pernah melihat seseorang seperti Tama, orang yang begitu kejam, tidak hanya sedikit mesum dengan kekuatan yang kuat, tetapi bahkan berbicara dengan kekuatan kejam yang tak terhitung lebih tinggi dari klan Bozo. Para perusuh mengancam orang lain, selalu mereka yang mencari kematian, dan aku akan membunuhmu dan kata-kata tidak bergizi lainnya. Mungkin saja tenggorokannya berteriak bisu, tetapi pada akhirnya tidak ada pertarungan sama sekali. Tapi bukankah seperti ini di arena? 3 poin mengandalkan momentum, 3 poin mengandalkan muka, dan 4 poin sisanya mengandalkan sarana perebutan kekuasaan. Tetapi orang ini, ketika dia membuka mulutnya, dia berkata dengan ringan bahwa dia menginginkan lengan kanannya. Apakah lengannya seperti ban sepeda motor? Katakanlah Anda dapat menghapus satu tanpa berkedip. Melihat anak ini keras kepala, Tama kehilangan kesabaran dan berkata dengan dingin, awalnya aku ingin meninggalkanmu, tetapi kamu hanya tidak ingin berada di jalan. Jika demikian, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Onitsuka Ryuji bersalah, tapi berteriak dengan suara serak, berdebah. Kamu orang Indonesia sebaiknya tidak menonjolkan diri. Ini Jepang, ini Tokyo. Apa kau takut saudara-saudaraku akan meretasmu sampai mati? Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya. Agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.